Ya, ada hal di situ yang menarik, Bang. Ketika dikatakan tetapi ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Baik. Perikopnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Siap. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu iman-iman kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan berampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke, lanjut lagi atau gimana? Bang Juma? Halo Bang Juma? Halo Bang Juma? Bang Juma? Iya, lanjut. Oh, betul Bang. Lanjut sampai. Iya. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Iya. Jadi di situ Imam Kayafas bernubuat, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, maksudnya Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu Kayafas katakan bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini yang ingin saya tahu sebagai seorang Muslim kepada saudara saya Kristen. Kalau Kayafas itu tidak berbicara dari dirinya sendiri, lalu dari mana lagi? Apakah ilham, wahyu, atau ada semacam hikmah yang diberikan oleh Tuhan kepada dia atau gimana, Bang? Nah, jadi sepengetahuan saya ya, dia itu bernubuat. Artinya bernubuat itu bahwa sudah terjadi ada sebuah sebelumnya ada pesan, ada sebuah yang diyakinkan kepada dia bahwa ini akan terjadi ke depan, dan mungkin itu yang disampaikan oleh Imam Kayafas kepada orang Yahudi saat itu. Nah, itulah menurut iman saya dan menurut yang saya pahami dari cerita dari persepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi Imam Kayafas di sini sebenarnya udah tahu bahwa ada nubuat tentang hal demikian. Begitu Bang Juma. Iya. Jadi hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini, untuk bangsa itu. Iya. Artinya nubuatan Kayafas ini itu dari Tuhan atau dari mana, Bang? Iya, namanya imam kan. Imam itu dia itu kan imam orang Yahudi. Jadi imam agama Yahudi. Jadi dia itu sama seperti Nabi Musa. Dia menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan. Begitu juga
Begitu juga Imam Kayafas. Jadi sepertilah Nabi Musa, dia menyampaikan nubuatan Tuhan, dan Musa saat itu juga bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya meyakinkan orang Yahudi Tuhan? Bagaimana saya meyakinkan orang Israel? Nah, Tuhan katakan, coba lempar tongkatmu ke apa yang kamu pegang itu Musa. Coba tempat ke sana. Nah, tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular. Nah, jadi Tuhan tidak serta-merta langsung menampakkan diri kepada manusia, tetapi dia audible atau lewat suatu pesan, dan buatlah kepada siapa itu namanya Raja Mesir saat itu untuk bisa membebaskan orang Israel. Jadi Imam Kayafas itu sama seperti Musa menyampaikan pesan kepada orang Yahudi, tapi kan namanya juga orang Yahudi ya, sama keras kepala, dan mereka tidak percaya apapun nubuat-nubuat yang dikatakan oleh imam-imam mereka sendiri. Dan itulah kita juga tahu ya, orang Yahudi itu salah satu orang Israel. Mungkin sampai saat ini mereka mengalami perang terus, karena mereka dalam hati mereka itu masih menanti-nantikan ya namanya Mesias itu. Tapi ya itu kan urusan agama orang Yahudi. Jadi ini urusan gitu Bang Juma. Oh baik, berarti Kayafas ini bernubuat atas petunjuk Tuhan bahwa Yesus itu mati untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa Israel dari Roma ya Bang ya? Enggak lah. Di situ kan gini, orang Yahudi ketakutan terhadap apa yang diperbuat Yesus. Orang Yahudi ketakutan terhadap apa yang diperbuat Yesus. Katanya di sini dia banyak melakukan mujizat, dan takutnya banyak orang Yahudi percaya kepada dia, dan jadi mereka takut terhadap apa yang diperbuat Yesus itu. Karena ya menurut mereka dengan Tuhan Yesus melakukan hal mujizat yang luar biasa di hadapan orang-orang Yahudi saat itu, dan takutnya mereka lebih percaya kepada Tuhan Yesus, dan makanya orang Yahudi, orang Farisi saat itu mereka mencari celah bagaimana Tuhan Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama untuk diadili, dan mencari celah apa yang kita jadikan dasar untuk dia berkasus kepada kita, begitu. Jadi Imam Kayafas sebenarnya sudah mengetahui akan hal itu dari nubuat-nubuat Tuhan, tapi itulah namanya sebenarnya hak dari orang Yahudi dan orang Farisi tersebut, kan mereka melakukan sebuah kehendak hatinya atau kehendak bebasnya dalam hal mereka jahat lah istilahnya, pikiran mereka jahat terhadap Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima pengajaran Tuhan Yesus yang baik, dan semuanya mereka anggap itu salah. Demikian Bang Juma. Ya, artinya dapat disimpulkan bahwa mereka orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka dirampas Romawi. Dan bukan dirampas Bang, di sini bukan dirampas, tapi bangsa-bangsa Romawi akan datang ke Israel untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan di sini tadi, yang kita baca. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, betul, itu kan pikiran mereka, tapi kan belum terjadi perampasan itu, tapi pikiran mereka udah pici. Nanti orang-orang Roma, contohlah kita orang Indonesia, oh Bali itu indah, tiba-tiba datang orang luar negeri, orang Eropa, orang Amerika mau datang ke Bali, kan pikiran pici kita kan, ya jangan-jangan nanti Bali dijadikan sebuah apa gitu kan. Mungkin itu juga, tapi itu kan hanya pikiran kita yang konyol, dan itulah pikiran orang Farisi ini sebenarnya di sini. Ya,
kalau kita lihat cerita ini kan cerita ini netral Bang. Di sini tidak ada doktrin, tidak ada kepentingan apapun. Cerita yang dibangun penulis Yohanes di sini adalah bagaimana di TKP orang-orang ketakutan bangsanya dirampas oleh orang Roma sehingga mereka sepakat membunuh Yesus. Dengan kata lain, Yesus ini mereka kemudian susun rencana agar supaya Yesus itu disingkirkan, tujuannya agar bangsanya tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Tidak ada karena unsur ada mewariskan dosa atau karena ada dosa waris atau ingin nebus dosa. Murni mereka bersepakat ingin membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Roma. Itu yang ada di dalam cerita ini. Dan nubuatan itu tadi kita udah sepakat, nubuatan itu bukan dari Kayafas tapi dari Tuhan. Berarti Tuhan memberikan kemudian penglihatan kepada Kayafas bahwa Yesus harus kemudian disingkirkan agar supaya bangsa kalian itu tidak diambil atau dirampas oleh Roma. Nah, itulah hal ketakutan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi dan orang-orang pemuka agama atau orang-orang ahli kitab atau orang-orang Farisi yang sebenarnya mereka dihasut oleh mungkin mereka benci terhadap pengajaran Tuhan Yesus dan mereka menghasut banyak orang. Dan dengan terjadinya penghasutan tersebut berarti Iman Kayafas mengerti bahwa inilah nubuatan yang sebenarnya dengan liciknya, jahatnya hati seorang manusia itu terbukti bahwa Tuhan itu mereka lawan sendiri. Jadi nubuatan yang dikatakan oleh Imam Kayafas kepada Iman Kayafas yang dia ketahui dan dia secara dari Tuhan, mungkin apa yang dia terima wahyu dari Tuhan, nubuat dari Tuhan itu, wah ini terjadi rupanya, ini benar. Padahal dia udah lama menerima pesan itu, tapi dia masih menunggu. Nah, itulah nubuatan. Mungkin dengan adanya kesepakatan imam itu, ya itu nubuatan itu jadinya terjadi. Bukan dalam arti nubuatan itu barusan aja, tapi udah ada sebelumnya dan Iman Kayafas sudah mengetahui, tapi kapan waktu dan tempatnya dia nggak tahu. Nah, itulah yang mungkin yang bisa saya jelaskan di sini. Ya, kalau di dalilnya Bang, kalau di dalilnya hal itu Kayafas katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati, akan mati untuk bangsa Israel. Artinya kenapa dia akan mati? Agar supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Kan itu intinya di situ. Artinya bahwa tidak ada Imam Kayafas bernubuat untuk dosa waris. Semata-mata Kayafas sebagai imam besar yang mendapatkan petunjuk dari Bapak, Tuhan Bapak katanya, Yesus mati itu untuk supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa Israel. Itu aja di situ. Tidak ada dosa waris, tidak ada penebusan dosa dan seterusnya. Itu di TKP terjadi begitu, Bang. Nah, jadi kita baca pasal 48 ya. Apabila kita biarkan dia, maka semua akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Artinya di sini kan belum terlaksana apa yang ada di pikiran mereka. Mereka hanya mereka-reka hal-hal yang belum tentu terjadi. Seperti yang Abang Juma katakan, nanti mereka ketakutan dirampas apanya. Tapi kan bukan itu yang menjadi motivasi mereka sebenarnya. Motivasi mereka di sini sebenarnya banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadinya orang Roma akan datang ke Israel, ke tanah Israel jadinya. Jadi motivasi orang Farisi ini ketakutan kehilangan jemaat, mungkin ketakutan kehilangan para pengikut. Nah, begitu Bang Juma. Iya, artinya bahwa
rangkaian keadaan yang diceritakan kemudian dalam Yohanes 11 ini, tak ada sedikit pun pada TKP indikasi orang-orang Yahudi, dalam hal ini ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, dan juga termasuk imam besar Kayafas, membunuh Yesus itu karena dosa waris. Itu karena mereka ingin dibebaskan dari hukum Torah, atau mereka ingin melepaskan kutuk dari Gan Eden. Itu nggak ada, Bang. Kalau kita Nggak ada. berbicara dosa waris kan beda lagi konteksnya, kita bicara dosa waris di sini. Nah, Iya, maksud saya gini, saudara, kami Kristen itu diajarkan Yesus itu mati untuk nebus dosa. Padahal di TKP itu nggak ada. Yesus dinubuatkan ingin dibunuh oleh tuan rumah, oleh umatnya sendiri, karena umatnya takut bangsanya dirampas bangsa Roma, titik. Tidak ada unsur dosa waris, menebus dosa, pengganti domba, dan seterusnya. Itu nggak ada tertulis dalam Yohanes 11 ini. Latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Ternyata setelah kita baca latar belakangnya justru karena faktor geopolitik, bukan karena apa yang digaungkan di gereja gitu loh, Bang. geopolitik. Ya, bahwa kalau kita membiarkan Yesus bermukjizat, orang Yahudi akan semakin banyak percaya, dan kalau itu terjadi tak ada yang bayar pajak. Maka Jadi- bangsa Roma akan datang merampas bangsa kita, itu loh, Bang. Jadi nggak ada dosa waris, melepaskan orang-orang dari kutuk Torah, menebus dari dosa, itu nggak ada. Latar belakang kejadian itu loh yang tercatat dan menceritakan seperti itu. Nah, itu kan beda. Itu saya bilang katakan tadi. Di sini kita bukan berbicara dosa waris. Kalau kita berbicara dosa waris dari tadi, kita hanya bicara nubuat Imam Kayafas. Nubuat Imam Kayafas itu dia juga tidak berbicara di sini tentang dosa waris. Mungkin di ayat lain ada tentang dosa waris yang memang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bisa dikatakan sebagai dalam iman kami ya, dia itu jadi Adam yang kedua. Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya dalam iman kami, dia itu adalah firman yang jadi manusia. Jadi ia itu melakukan segala kehendak Bapa dan melakukan apa yang diperintahkan Bapa, dan dia tidak melakukan sedikit pun dosa, dan dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dunia ini. Jadi ya dia itu istilahnya apa yang diperintahkan Bapa itu kepada dia siap untuk apa? Dia tidak lari dari segala apa. Jadi dia itu seperti Adam yang pertama, dia itu melanggar perintah Tuhan. Jadi ya, kita tahu ya, Adam itu jatuh dalam dosa. Kenapa kok bisa? Jadi sebenarnya dalam iman kami ya, ini dalam iman kami ya, sebenarnya kita manusia itu tidak akan jatuh dalam dosa kalau tidak Adam dan Hawa itu tidak melakukan dosa. Maka kita seperti malaikat-malaikat di surga sampai detik ini. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa waris yang mereka lakukan itu terjadilah sampai kepada kita saat ini. Itulah yang kami imani. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Adam kedua. Dia menebus segala apa yang terjadi tersebut, dosa-dosa tersebut. Dia pikul dalam penyaliban, dalam hal pembunuhan yang dilakukan kepada dia. Jadi itulah yang kami imani. Jadi kenapa dikatakan ada dosa waris? Karena dari awal Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Itulah dosa yang kita wariskan. Bukan artinya
ada mohon maaf bang, ada yang bilang, oh orang yang anak yang baru lahir aja langsung berdosa. Enggak bang, tapi setelah dia besar nantinya pasti akan berdosa, dan dia udah mewarisi sifat-sifat daripada manusia itu. Apa sifat-sifat manusia itu? Dendam, dengki, benci, mau apa segala, banyak hal jahat yang diketahui oleh manusia. Demikian Bang Juma. Iya, pada intinya apa yang saudara saya paparkan ini itu tidak ada menjadi latar belakang penyebab mereka orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Itu doktrin dogma yang muncul belakangan yang dicocok-cocokkan supaya orang-orang di luar Yahudi bisa menerima si Kristus ini. Karena abang sendiri, saudara saya sendiri yang membaca dari Yohanes 1 ini, persepakatan untuk membunuh Yesus itu bukan didasari oleh dosa waris, menebus dosa, kutukan di Gan Eden, itu enggak ada itu. Itu hanyalah buatan yang muncul belakangan. Karena yang tahu kenapa Yesus mereka ingin bunuh adalah mereka para pelaku. Adakah para pelaku ingin membunuh Yesus karena dosa waris? Tak ada. Adakah para pelaku bersepakat membunuh Yesus karena nebus dosa? Tak ada. Adakah mereka sepakat membunuh Yesus untuk membebaskan mereka dari kutuk hukum Taurat? Tak ada. Itu semua adalah buatan yang muncul setelahnya. Artinya cuma sosok ajaran, sebuah ajaran maksud saya, yang cakupannya hanyalah fitnah terhadap Yesus. Nah, saudara saya, ketika Kayafas bernubuat, itu nubuatannya Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa Israel, bukan untuk yang lain. Itu nubuat, dan kita sudah sepakat bahwa nubuatannya ini bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, berarti bukan untuk yang lain. Dan kematiannya itu juga bukan karena dosa waris, tetapi karena ketakutannya bangsa Israel untuk bangsanya jangan sampai dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Kalau itu nubuat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kayafas, maka kita tidak punya hak mengintervensi nubuat itu seakan-akan itu untuk dosa waris, itu untuk nebus dosa. Tidak boleh diintervensi karena itu nubuat dari Tuhan semata-mata untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan oleh bangsa Romawi. Seperti itu, Bang. Jadi kan itu kan narasi yang abang sampaikan kepada saya, itu kan versi abang. Itu tapi, yang ada di tertulis, Bang, yang tertulis. Iya, ada ayat kitab suci tadi yang kita baca udah tertulis dalam kita memang. Tapi kan apakah abang kan menarasikan apanya ini ayat-ayat ini? Bang Juma menarasikan kan? Bang Juma sendiri bukan secara Alkitabiah, Bang Juma menarasikannya. Sedangkan saya orang Kristen, narasi tentang bahwa itu sebenarnya disampaikan, dinubuatkan beberapa, bukan hanya Nabi dan Nabi Yeremia, ada di kitab Mazmur, ada di kitab ini tentang nubuat-nubuat bahwa Tuhan Yesus akan mengalami sebuah sebuah proses penyaliban nantinya, sebuah proses penebusan dosa kepada seluruh manusia di dunia ini. Nah, itu ada nubuat-nubuatnya. Jadi kami mengimani itu dan kami percaya hal demikian. Nah, kalau Bang Juma menarasikan bahwa tadi itu tidak benar, itu haknya Bang Juma, karena Bang Juma juga nggak percaya terhadap iman Kristen. Tapi kalau kami orang Kristen itu percaya bahwa baik, Bang, baik. Nah, begitu Bang Juma. Baik, berarti iman Kristen ini tidak dilatar belakangi oleh keadaan di TKP, tetapi iman Kristen ini adalah dibuat-buat sendiri ya, Bang ya? Maksudnya dibuat-buat sendiri gimana? Karena orang Yahudi membunuh Yesus itu bukan karena iman Kristen, ingin membebaskan dosa dunia lah, dosa waris lah, membebaskan dari kutuk hukum Taurat lah. Semata-mata Yesus itu ingin dibunuh, abangku, karena itu yang tertulis di Bible. Mereka tidak ingin bangsanya dirampas Romawi, titik.
Nggak Nah, ada itu dosa-dosa waris, tebus dosa lah segala macam. Itu kan dari Kristen kan Bang ya? tuh. Nggak Gini, ada dari iman Kayapas, nggak ada kan? jadi gini bang, Kristen itu sebenarnya kalau abang jangan dicampur baurkan A dan B. Nah, Kristen itu lahir setelah Yesus itu sudah tidak ada. Nah, berarti benar. Pengikut Berarti betul lah pada Bangku. saat itu Udah adalah jelas.
Apa, apa Tuhan Yesus katakan di akhir sebelum dia, berisi motor. Sebelum dia naik ke surga apa? Jadikanlah bangsa-bangsa, seluruh bangsa-bangsa jadi murid saya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah hadir, Bang. Itu cerita yang muncul belakangan. Ini yang kita bicara latar belakang, abangku. Latar belakang. Jadi mindset abang mengatakan enggak lah, maunya Yesus itu mati untuk orang Yahudi. Ya, itu yang tertulis. Itu yang tertulis, Bang. Gini, kitab suci kami ini, kitab suci Al-Quran, kitab Bible. suci Alkitab itu kan isinya itu menceritakan tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru juga berisi tentang orang Yahudi. Tetapi di dalam perjanjian baru semua sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Ini dia datang bukan lagi hanya untuk orang Yahudi, tapi dia datang untuk seluruh. Itu yang keluar dari kubur, abangku. Ini yang kita bicara, yang bicarakan ini latar belakang pembunuhan Yesus, Bang. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena bangsa Romawi takut bangsanya dirampas Roma, bukan dosa waris. Betul? Jadi gini, dan betul, Bang. Lagi ke dosa waris. Tadi saya sudah masalah dosa. Karena Kristen kan mengajarkan Yesus disalib untuk menebus dosa Kristen. Kan itu. Sementara Yesus disalib untuk membebaskan Roma dari Yahudi dari bangsa Roma. Mana yang betul? Itu Yahudi saat itu atau bangsa Roma saat itu nggak ada menjajah loh. Dikatakan di dalam ayat ini, tapi takutnya bangsa-bangsa Roma percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka akan datang ke sini dan mereka merampas milik kita, sama seperti kita tadi nanti orang Rusia datang ke Bali, orang-orang Eropa, orang Jerman datang ke Bali berwisata, mereka merampas mengapain tanah-tanah di Bali. Tapi kan nggak terjadi demikian, kita kan mendapatkan visa malahan. Tapi orang-orang Farisi tersebut otak mereka itu pici, saya bilang tadi pici, jahat terhadap Tuhan Yesus. Jadi begitulah menafsirkan hal demikian, Bang Juma. Bukan dalam arti. Kita kerucutkan, abangku. Kita kerucutkan. Orang Yahudi dipimpin oleh imam besar mereka Kayafas ingin membunuh Yesus karena agar mereka bebas dari penjajahan Roma atau perampasan tempat suci dari bangsa Roma, atau ingin dibebaskan dari dosa. Nah, itulah aku bilang tadi, Bang Juma, itu hanya sebuah pemikiran mereka, belum terjadi penjajahan. Lah kan mereka di bawah tekanan Romawi, Bang. Bang, kita coba baca dulu, coba ulangi. Bangsa Israel waktu itu di bawah tekanan bangsa Romawi, makanya Yesus itu disidang kepada kekaisaran Romawi yang ditempatkan di Yerusalem. Karena Yerusalem pada saat itu di bawah wilayah kekuasaan Imperium Romawi. Makanya dikatakan bahwa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruhnya kita binasa. Maka imamnya bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita, bukan untuk dosa kita. Nah, pertanyaannya, Bang, supaya tidak ambigu, Yesus dinubuatkan mati untuk bangsa Israel atau untuk dosa? Untuk dosa manusia. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Imam Kayafas bernubuat untuk dosa? Bentar ya, Bang. Iya, silakan. Bentar. Cari dulu lah. Cari dulu lah. Di mana dalilnya, Bang? Coba kita baca. Sebentar, Bang. Ini lobet HP ku, Bang. Oh, siap. Bentar ya. Aduh. Di Yohanes berapa itu? Di Yohanes apa tadi Abang bilang? Di mana Imam Kayafas bernubuat Yesus harus mati. Itu, Bang, bukan itu bukannya Abang.
Pertanyaan saya, Dosa. di mana Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk dosa? Di mana? Enggak ada lah nubuatannya demikian. Enggak ada terdapat nubuatan. Kalau tidak ada nubuatannya demikian, Apa bilang gini? berarti nubuatannya Yesus harus mati untuk Yesus? bangsa Israel agar bangsanya tidak dirampas Roma. Kan begitu abangku. Sementara Kristen mengusung Yesus mati disalib untuk dosa. Nah, di mana nubuatannya orang-orang yang ingin membunuh Yesus harus mati untuk dosa itu di mana tertulis? Yesus mati ada di Yohanes itu, Bang. Ada di Yohanes mengenai bentar ya. Ini loh, udah loh, oke dan siang. Bentar, Bang. Bentar. Waduh. Apa? Obat. Gimana, Mak? Bang, bentar dulu, Bang ya. Boleh Bang, boleh. Ini Mama lagi sakit ini. Oh, siap. Fokus sama orang tua dulu abang. Ibu lagi sakit, lagi minta obat dia. Oh, baik. Nanti boleh kita lanjutkan nanti. Boleh abang, boleh. Saya tunggu Ini abang. Mama lagi sakit. Ini Mama Oh, lagi siap. sakit. Hmm. Saya doakan Ini. semoga mama cepat sembuh, abang juga cepat sembuh. Minta obat. Siap. Nah, boleh kita lanjut nanti ya, Bang? Iya. Thank you bang. Ya. Salam kenal abang. Oke, sip. Oke, teman-teman sekalian. Jadi satu percobaan kepada saudara kita yang baik hati, abang siapa namanya? Karupu apa? Karupu. Lupa tadi saya baca nama. Karupu atau apa tadi namanya? Thank you. Yang butuh obat sakit kepala silakan. Yang pusing mendengarkan penjelasan tadi silakan pesan di nomor 1111111 akan saya balas segera ya. Pesan aja, pesan obat untuk menghilangkan sakit gigi dan sakit hati. Ada yang naik nih. Oh, Remas, apa kabar Remas? Selamat malam Bang Suma, apa kabar? Baik. Malam juga. Bang Suma, kenapa saat diskusi sama orang awam kok nyaman sekali, lama sekali? Giliran sama saya kok nggak lama-lama ya Bang Suma? Kenapa? Kenapa Bang Suma? Gak apa-apa. Lanjut aja bang, lanjut. Nah tadi materinya kayak pas imam besar itu bernubuat untuk kemudian menyelamatkan bangsa mereka dari rampasan tempat suci mereka dan juga bangsa mereka dari bangsa Roma. Dan ternyata imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat dan juga imam besarnya, pemimpinnya beserta dengan orang Farisi itu tidak ada kemudian bernubuat bahwa Yesus itu harus mati untuk dosa Kristen. Itu nggak ada bang. Mereka bernubuat sepakat membunuh Yesus itu karena pingin bangsanya itu tidak dirampas Roma. Dan ingat, Kayapas bernubuat itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Elohim katanya. Jadi itu adalah wahyu dari Elohim kalau Yesus harus mati agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Itu gimana saudara Remas menyikapi hal itu? Ternyata mati nebus dosa itu
Nehi merica ketumbar jahe. Itu nggak ada bang. Gimana dong? Bang Suma, saya sih saranin ya kita supaya berdiskusi itu dua arah, Bang Suma. Kalau ini kan hanya tentang Kristen saja, Bang Suma. Oh enggak. Apa manfaatnya untuk saudara? Ini dua arah ini. Iman saudara dan di iman Islam, saya. Apa di manfaat? Islam itu terkait penyaliban, yang disalib itu hanya orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, membenci pencipta langit dan bumi, dan membenci Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Terus kemudian Nabi Isa mengatakan, wabarakan aina ma kuntu, saya diberkati dimanapun saya berada. Jadi Nabi Isa tidak bisa dikutuk dia, karena dia selalu diberkati dimanapun Nabi Isa berada. Jadi kalau dua arah, tidak ada penyaliban bagi Islam. Penyaliban itu adalah kutukan bagi Islam di dalam Al-Quran. Coba Anda baca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Kemudian di Yahudi, orang yang disalib juga adalah orang yang dikutuk Elohim. Nah sekarang di Kristen lah yang mengusung itu. Makanya kita cari akarnya nih, supaya mengedukasi dua agama besar, Islam dan Kristen. Benarkah Yesus disalib karena dosa? Atau Yesus disalib itu karena bangsa Israel saja takut dirampas bangsanya, tempat sucinya, oleh orang-orang Roma? Nah itu, ini dua arah ini, bukan satu arah. Karena penyaliban itu dibahas juga umat Islam, dibahas juga Al-Quran. Begitu Abangku. Silakan Saudara Rames. Saya tanggapi ya Bang Suma. Bang Suma, kalau tentang penyaliban, kalau di Alkitab itu terjadi penyaliban itu. Iya, penyaliban itu terjadi. Sebentar dulu Bang Suma. Penyaliban itu terjadi, latar belakangnya karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh Roma. Itu yang terjadi. Mau itu ya kan? terjadi karena apa? Tetap penyaliban itu terjadi. Terjadi Bahkan, penyaliban itu. Sebentar dulu, sebentar Bang Suma. Bukan itu yang dibahas. Latar belakang penyaliban itu terjadi karena bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Itu titik. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu penyaliban terjadi untuk nebus dosa? Siapa yang ngajarin penebusan penyaliban itu karena ingin dosanya dihapuskan? Itu dari mana ilmunya? Sedangkan orang Yahudi, imam kepala, imam Kayapas, mahkamah agama, orang Farisi bersepakat, bahkan bernubuat, dan nubuatannya itu berasal dari Tuhan itu sendiri katanya, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Dari mana Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu karena dosa waris atau untuk nebus dosa? Silakan. Ini Bang Suma nih pas saat bertanya orang jawab, Bang Suma potong. Itu nggak bisa diskusi kayak gitu Bang Suma. Biarkan orang selesai. Saya bertanya tentang sendal. Tadi Anda jelaskan tentang kemiri. Nggak nyambung. Tadi saudara kayaknya nyaman-nyaman saja tuh. Masih nyambung tadi itu. Masih nyambung tadi. Saat ngomong tadi itu masih nyambung. Tadi itu masih nyambung. Kalau Anda tidak nyambung, saya bertanya tentang sendal jepit, Anda jelaskan kemiri. Maka ini solusinya buat Anda ini. Bodrex. Saya tanya, orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus berdasarkan Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Di situ ada imam kepala, mahkamah agama, imam-imam, kemudian ada mahkamah agama juga hadir, orang Farisi juga hadir. Siapa lagi yang tidak hadir? Semua sudah hadir. Bahwa Yesus harus dibunuh agar bangsa mereka lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Titik. Muncul pertanyaan, dari mana unsurnya Kristen mengusung sebuah doktrin dogma Yesus harus disalib untuk nebus dosa? Dari mana ilmunya? Sementara pelaku penyaliban melakukan itu bukan karena dosa, tapi karena takut bangsanya dirampas Roma. Silakan. Silakan. Kita bahas dua arah itu ketuhanan saja gimana?
Tentang ketuhanan gimana maksud? Atau tentang kitab? Gimana? Anda sudah nyerah? Bukan nyerah, bukan nyerah. Ya udah, kalau gitu dari mana Kristen mengusung konsep doktrin dogma bahwa Yesus disalib karena dosa waris atau dosa manusia? Silakan. Kau menyusun konsep Bang Suma ini gimana nih Bang Suma? Nyerah dia. Oke, kita naikkan yang lain. Nggak nyerah. Ya kalau gitu Nggak jawab. nyerah. Kalau gitu jawab, Bang. Jawab. Dari mana Kristen mendapatkan konsep bahwa dosa waris lah yang menyebabkan Yesus disalib? Sedangkan penyaliban terjadi berdasarkan nubuat Kayafas itu karena ingin membebaskan bangsa Israel dari penjajakan Roma. Dalilnya jelas, kita sudah bacakan tadi. Gimana dong? Oke, saya jawab ya. Saudara bisa baca di Petrus 2 ayat 24, di Galatia. Coba Anda baca 2 Petrus 2 nomor 4. Coba Anda baca, saya ingin dengar. 24. Iya, 24 coba. 2 Petrus 2 24 coba Anda baca. Iya, 2 Petrus 2 24. 1 Petrus 2 24. Galatia 3. Satu aja, Bang. Yang 1 Petrus. Iya, silakan Anda baca. Oke, saya buka ya. Ya. Silakan. Sebentar. 1 Petrus 2 ya. Yesus telah memikul dosa-dosa kita gitu. Petrus 2 24. Silakan, Bang, silakan. Ya. Silakan Anda tunjukkan kepada kita bahwa ternyata latar belakang pembunuhan Yesus itu karena dosa-dosa kita. Silakan. Anda tadi bertanya tentang konsep kan? Nah, saya akan tunjukkan data. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Ia ini Yesus Iya. ya. Di dalam Itu, tubuhnya Abang, itu Yesus ya. Pertanyaan saya, latar belakang bangsa Israel ingin membunuh Yesus itu di mana karena dosa? Anda nunjukkan 1 Petrus 2:24. Ingat, orang Israel bukan. Petrus orang Israel bukan. Ingat, buku Petrus ditulis tahun berapa? Saya tanya dulu Bang Suma. Tahun 81 sampai Israel tahun bukan? 89. Hei, pada saat persepakatan dengar. Saya jawab. Pada saat persepakatan membunuh Yesus, ada nggak Petrus di situ masuk? Ada nggak Petrus di situ hadir untuk kemudian memberikan masukan? Yesus harus mati untuk dosa kita. Ada. Buku Petrus itu ditulis tahun 81 sampai tahun 96. Sedangkan kejadian penyaliban itu, persekongkolan penyaliban terjadi di tahun 33. Nanti di tahun 81 sampai tahun 86 baru ada tertulis Petrus, itu pun kalau Petrus yang nulis. Sekarang yang saya tanya, latar belakang orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Untuk dosa Bang kita. Suma ngerti nggak pertanyaan Kata saya? siapa? Pertanyaan saya sederhana Bang Suma. Petrus orang mana Bang Suma? Petrus itu, kalau dia yang Anda maksud itu adalah Kefas, dia itu Petrus adalah orang mana? orang Yahudi. Bangsa Israel apa bukan? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Nah, yang tadi orang Bang Suma tanya. orang Israel menyalib Yesus, latar belakangnya pada saat mereka melakukan persidangan mahkamah rapat kilat untuk persepakatan membunuh Yesus. Petrus ada nggak? Hadir nggak Petrus? Sementara buku Petrus yang Anda bacakan itu ditulis tahun 81 sampai 96. Belum ada kemudian tulisan itu, orang-orang Yahudi sudah bersepakat membunuh Yesus, saudaraku. Paham sampai sana? Yang saya pertanyakan,
latar belakang orang-orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi ingin membunuh Yesus, tertulis di dalam Yohanes 11, itu latar belakangnya karena mereka takut tempat sucinya dirampas dan juga bangsanya diambil oleh bangsa Romawi. Saudaraku, sebagai seorang Kristiani, saya hormat sama kalian. Kalian muncul dengan doktrin dan dogma yang diperuntukkan untuk amanat agung, mengikuti Kristus, supaya kami umat Islam ikut menjadi Kristen kayak kalian. Tapi izinkan kami bertanya, adakah latar belakang Yesus ingin dibunuh oleh mahkamah agama karena nubuatan Imam Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk dosa dunia? Ada? 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 Ada nggak? Sekarang tadi Bang Suma mengatakan bahwa minta data orang Israel. Saya tunjukkan Petrus 1 Petrus 2 ayat 24. Bang Suma sendiri mengakui bahwa Petrus adalah orang Israel. Yang saya tanya orang-orang yang berkumpul, dengar. Bang Suma gimana nih? Murid-murid itu kan orang Israel, Bang Suma. Pada saat persengkongkolan menyalibkan Yesus, apakah murid-murid Yesus ikut bersepakat membunuh Yesus? Oh enggak. Cuma Yudas. Enggak. Terus kenapa Cuma kamu Yudas. bawa Petrus? Cuma Yudas. Kenapa kamu bawa Petrus? Kan Anda tadi bertanya tentang Saya bertanya, tebusan apa dosa, latar kan? belakang? Apa latar Anda kan tanya belakang? tentang Apa latar belakang? tebusan dosa, Apa kan? latar belakang Imam Kayafas, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam, rabi-rabi ingin menyalib Yesus? Karena sudah saya jawab tadi. Latar belakangnya apa? mereka karena mereka takut akan kehilangan jabatan mereka. Posisi Pintar sekali. mereka. Itu latar belakang mereka. Ya. Berarti Nah. tidak ada latar belakang mereka ingin membunuh Yesus karena dosa waris. Ada? Mereka menolak karena apa? Mereka tuh Enggak. ini Tidak percaya tidak bahwa ada mereka ingin membunuh Yesus karena dosa, betul? enggak. Pintar sekali. Ini Itu dulu. mereka ya, itu Ini mereka dulu, ya, Pak tapi bukan murid ya, bukan murid. Lalu dari mana? Dari mana konsepnya? Pembunuhan terhadap Yesus itu untuk dosa. Yang lebih Sedangkan tahu sekarang begini, Bang Suma. Sedangkan- yang lebih tahu Yesus, sebentar Bang Suma. Yang lebih tahu Yesus adalah orang-orang yang ingin membunuh dia atau murid-muridnya, Bang Suma. pembunuhan, ada nggak Petrus ingin membunuh Yesus? Saudara Pertanyaan dulu. jawab dulu. Ada nggak Petrus Singkat ingin ya, membunuh Yesus? sederhana Ada ya nggak pertanyaan Petrus? saya. Dengar dulu. Ada tidak Petrus ingin membunuh Anda Yesus? dengar dulu. Saya kasih Anda pertanyaan, harusnya Anda jawab dong. Iya. Pertanyaan Silakan. saya. Silakan. Imam-imam ahli-ahli Taurat yang ingin menyalibkan Yesus Iya. dengan tuduhan-tuduhan palsu, Hmm. lebih dekat mana mereka atau murid-murid Yesus? Silakan. Murid jawab. Yesus, murid Murid Yesus. Yesus. Berarti yang Iya. lebih tahu Yesus apa? Yang lebih tahu Yesus, murid Yesus. Murid Yesus. Nah, murid Yesus mengatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Ya. Kamu telah sembuh. Sekarang Itu di mana perkataan muridnya. penyaliban itu? Di mana Itu penyaliban perkataan itu? muridnya. Murid Di yang mana lebih dekat, penyaliban itu ingin dilakukan, latar belakangnya itu di mana? Di Di mana? mana penyaliban itu untuk dilakukan latar belakangnya, maksudnya Iya. gimana? Bahasa Indonesianya jelas dulu, Bang Suma. Jangan diputar-putar Tatanan bahasanya. kalimat saya. Di mana latar belakangnya penyaliban itu untuk dosa itu di mana? Di mana? Di mana latar belakangnya penyaliban itu untuk dosa? Ini kan Iya. perkataan tadi Bang Suma akui. Bang Suma di sudah akui mana? bahwa yang lebih tahu Di mana? Yesus Di mana adalah tertulis murid-murid. latar Coba- belakang Kenapa orang-orang Bang Suma diam? Yahudi ingin menyalib Yesus karena dosa, di mana tertulis? Bang Suma, tadi Bang Suma mengatakan, mengakui sendiri dari mulut Bang Suma mengatakan
Yang lebih tahu tentang Iya, saya sudah jawab itu. adalah Sekarang murid-murid di mana? Yesus. Di mana Sekarang murid-murid saya sepakat? tunjukkan kepada Di mana Bang murid-murid Sumat, sepakat di 1 membunuh Petrus Yesus? 2, Di bukan mana? murid yang mau membunuh. Udah ada, Anda istirahat, Anda di bawah. Loh, gimana? Anda di bawah, Anda di bawah. Anda tidak layak diskusi karena Anda tidak menggunakan akal. Anda menggunakan kepercayaan. Kalau Anda menggunakan kepercayaan, ya, nih sisir. Kalau Anda mengatakan ini adalah pisau, Anda akan ngotot ini pisau. Karena Anda menggunakan bukan logika, bukan akal. Anda menggunakan kepercayaan. Anda percaya ini pisau, maka Anda akan menjelaskan sehebat Anda, melilit lidah Anda untuk mengatakan ini pisau, meskipun ini faktanya adalah sisir. Saya berdialog berdasarkan logika, berdasarkan fakta dalil, berdasarkan fakta sejarah. Anda berdialog menggunakan kepercayaan, iman. Nggak nyambung kita. Mending di gereja. Anda ke gereja. Tidak ada murid-murid bersepakat membunuh Yesus karena dosa, nggak ada. Murid bersepakat, di mana tertulis? Tak ada. Yang bersepakat membunuh Yesus, yang punya ide membunuh Yesus, orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, iblis terlibat juga di situ. Apa yang melatar belakangi mereka ingin membunuh Yesus? Takut bangsanya dirampas, dan itu kita sudah bacakan dalilnya. Bukan karena takut dosa mereka. Sorry Bang Juma. Iya, Tadi silakan Bang. ada iklan lewat tadi, bukan saya lari ya. Tadi Iya. antara Bu sebentar. Jadi saya tadi mau menjawab, mau melunasi utang saya kepada Bang Juma mengenai Oke. apa? Di mana sih terdapat, di ayat mana yang terdapat bahwa Iya. Yesus lahir untuk menebus dosa manusia. Jadi di sini terdapat di dalam 1 Petrus ayat 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Abang ngajak buka kamera ya? Boleh kalau abang ini mau Iya. buka kamera, silakan. Mata saya lagi sakit Bang. Oh Kayu. iya, Ini ya. Lagi apa? Jadi habis operasi. makanya silau jadinya. Iya. Ya, jadi aduh, nggak bisa baca Alkitab jadinya Bang. Boleh saya tutup kamera aja ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh Bang. Jadi di situ tadi saya saya bayar utang, menjawab di mana ayat terdapat bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa-dosa manusia. Di situ. Jadi di situ ada ayatnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ tertulis di dalam Alkitab. Jadi demikian Bang Juma. Iya. Tadi saya sudah katakan bahwa buku Petrus itu ditulis di tahun 81 sampai tahun 96. Petrus tidak ada hadir pada saat persepakatan pembunuhan terhadap Yesus. Nubuatan yang ada pada Imam Kayafas yang bukan dari dirinya sendiri, ia berkata Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah terpecah kemana-mana. Nah, sekarang ketika saya minta dalil, adakah kemudian orang menyalib Yesus itu karena latar belakang dosa? Iya. Nah, di mana orang-orang ingin menyalib Yesus karena latar belakang dosa? Itu di dalam 1 Petrus ayat 2. Tadi Bang Juma 1 Petrus 2 nomor 24 itu Iya. itu doktrin yang muncul belakangan. Kematian Kristus itu untuk dosa. gini, Padahal itu tak
tak ada yang menyebabkan itu, yang itu menjadi indikasi penyebab sampai Yesus disalib. Jadi gini, abang bernarasi seakan-akan abang benar gitu loh. Abang bernarasi, ya jangan percaya, jangan kalian orang Kristen jangan percaya hal demikian. Nggak boleh kayak gitu Bang Juma. Jadi iman kami ya percaya. Bagaimana kalau ada orang yang menulis buku sekarang, Yesus disalib itu untuk melunasi utang-utangmu? Bentar. Iya sama aja Bang. Itu doktrin yang muncul belakangan. Yang saya maksud ini, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu karena apa gitu loh. Bang, Petrus itu tertulis dalam kitab novel atau Alkitab? Itu Bible. Nah ya udah. Ya kami Anda ngerti Abang ini ngerti TKP enggak? Bentar abangku, sama halnya Bang Juma juga beriman kepada Al-Quran. Begitu juga kami bukan. Iya, tapi ini berbicara mengenai sejarah Abang. Latar belakang pembunuhan Yesus itu, adakah karena dosa atau karena takut bangsa mereka dirampas Roma? Dilatar belakangi oleh dosa. Di mana dalilnya mereka membunuh Yesus karena dosa? Ini dia sendiri telah memikul dosa kita. Itu Petrus ada nggak di situ? Bernubuat dan bercerita Yesus harus mati untuk dosa kita. Ada nggak Petrus? Ini bangku, ini tertulis, makanya aku bilang tadi, ini bukan tertulis di dalam novel. Ini tertulis di dalam Alkitab kami, di dalam iman kami. Iya, saya mengerti Bang, mengerti banget. Ya. Tapi itu cerita yang dibangun belakangan. Sementara pelaku, sabar dulu, pelaku penyaliban itu, mereka menyalibkan Yesus bukan karena dosa, tapi karena takut bangsanya dirampas Roma. Itu versi abang. Itu versi yang terjadi di TKP. Aduh. Abang itu terlalu memaksakan sebuah dogma abang kepada mungkin kepada orang Kristen. Oke, baik. Gitu. Kalau begitu mungkin saya keliru ya Bang ya. Gitu. Oke. Tolong tunjukkan siapa di antara mereka yang ingin mengeksekusi Yesus alasannya karena dosa. Pertama dulu, murid yang mengkhianati Yesus itu adalah Yudas, tapi motivasinya bukan dia mengetahui bahwa Yesus akan menebus dosa manusia nanti, tapi saya bertanya apa Bang? Coba Anda tunjukkan siapa di antara mereka yang bersekongkol membunuh Yesus itu karena dosa. Siapa? Imam. Di mana imam mengatakan Yesus harus mati karena dosa? Ada tadi di apa yang kita baca barusan. Itu dia Yesus mati karena bangsa mereka, bukan karena dosa Bang. Coba coba. Ini bangku. Mana imam ingin membunuh Yesus karena dosa? Ada dalam apa tadi? Dalam perikopet yang kita bahas tadi apa yang abang bilang tadi? Yohanes berapa? Yohanes 11 abangku. Yohanes 11. Coba di mana di situ Kayapas bernubuat Yesus akan mati untuk dosa? Bentar ya, Yohanes 11. Ada kan? Ini Enggak ada. Bentar, Bang. Saya lagi buka Alkitab saya. Bentar. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak yang melawat Maria. Nah ini dia. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam, siapa imam-imam itu?
Siapa? Imam-imam. Kenapa imam-imam, Abang? Kenapa dia imam-imam? Itulah para ahli-ahli Taurat tersebut. Kenapa dia? Farisi tersebut. Kenapa mereka, Bang? Mengkhianati Yesus. Itu yang orang ingin mencelakai Yesus. Iya, kenapa dia? Apa latar belakangnya mereka ingin mencelakai Yesus? Iya, sama dengan hal apa keinginan mereka tadi itu apa? Karena apa? Ketakutan kehilangan apa mereka? Mungkin ya bisa mungkin jabatan mereka hilang juga. Aduh, parah ini orang. Yang mereka takuti. Di mana mereka ingin membunuh Yesus karena dosa ada? Tadi kan udah kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ada Petrus di situ ingin membunuh Yesus. Bang, abang Ada mutar, Petrus. abang mutar, Ada Petrus di situ. Ada Petrus di situ ingin membunuh Yesus. Bang, Petrus itu bukan membunuh Yesus. Yang kutanya, latar belakang orang-orang ini bersekongkol ingin membunuh Yesus itu karena apa? Bang Juma mengerti kitab Petrus atau Petrus? Abangku, Kitab Petrus. latar belakang penyaliban itu apa? Aduh, abang itu nggak paham. Jadi Kristen di mana-mana penyakitnya sama. Oke, Bang. Ini Bang. Benar. Bodrex, Bang, Bodrex. Aku ada bisnis, aku jualan Bodrex juga. Abah pantasan. Jualan barang kalau mau Bang. Latar belakang imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi ingin menyalib Yesus itu latar belakangnya apa? Karena bangsa mereka atau karena dosa? Intinya tadi ada di dalam 1 Petrus 2 ayat. Bukan Petrus yang kutanya, karena Petrus tidak terlibat dalam persengkongkolan pembunuhan. Itu doktrin yang muncul. Yang saya tanya, latar belakang orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, iblis ingin membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma atau karena dosa mereka? Ya Allah, ya Robbi, ya Allah. Bang Juma ini lucu juga ya orangnya. Petrus itu tidak terlibat, tapi kan bukan maksudnya Petrus terlibat. Iya, kalau tidak terlibat saya tidak tanya Petrus, abangku. Saya nggak tanya Petrus. Yang saya tanya latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu apa? Karena dosa kita, bangku. Karena Di dosa. mana dalilnya orang-orang itu menyalib Yesus karena dosa kita? Iya, itu terdapat di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Siapa yang mau menyalib Yesus karena itu? Siapa? Itu siapa? Siapa yang ingin menyalib Yesus karena latar belakang itu? Siapa, Bang? Kenapa tertawa? Abang memaksakan sebuah doa. Abang yang memaksakan Petrus masuk sebagai eksekutor. Abang yang memaksakan Petrus masuk sebagai eksekutor. Iya. Gini. Yang saya tanya, para eksekutor ingin mengeksekusi mati Yesus itu karena takut bangsanya dirampas Roma atau karena faktor dosa? Dosa. Mana dalilnya? Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat. Dalil di situ. Petrus 2 ayat 24, Bang. Latar belakang mereka ingin mengeksekusi mati Yesus itu mana ada Petrus? Petrus itu tidak terlibat di dalam persengkongkolan, mengambil mufakat, membuat saksi palsu, tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Itu doktrin yang muncul belakangan. Lagian Petrus itu tidak pernah mengaku kalau Petrus itu tulisan dia. Gini, Bang, abang misalnya menulis sebuah kronologis kejahatan. Contoh, abang menulis, Bang Juma menulis sebuah kronologis kejahatan. Apakah Bang Juma terlibat dalam kejahatan tersebut? Yang tahu tentang latar belakang mereka membunuh Yesus itu pelaku atau pengarang cerita? Abangku, abang, dengar. Yang tahu latar belakang mereka ingin mengeksekusi mati
Yesus pelaku atau pengarang yang tidak ada di TKP? Kita ke arah situ. Abang cuma misalnya menulis sebuah kronologis kejahatan. Apakah Abang Juma terlibat dalam kejahatan Nah, tersebut? sekarang pertanyaan saya, yang Abang terlibat nggak? dengar. Sekarang yang tahu latar belakang yang tahu latar belakang Yesus itu disalib, yang menyusun kronologi yang sudah terjadi atau pelaku? Aku belum abang jawab pun pertanyaanku. Abang Juma misalnya menulis kronologis kejahatan seseorang. Apakah Yang terjadi puluhan tahun lalu. Saya tanya dulu sama Abang, buku Petrus itu ditulis tahun berapa, Bang? saya jawab dulu pertanyaan saya. Abang, Petrus itu buku ditulis tahun berapa? Tahun berapa ditulis? Menulis sebuah kronologis, menulis sebuah riwayat. Apakah Petrus terlibat? Tidak. Tidak kan? Ya Tidak. udah. Nah, pertanyaan saya apa, Bang? Pertanyaan saya apa? Hah? Pertanyaan apa? Pertanyaannya apa? Udah abang jawab kan, Petrus sudah terlibat. Latar belakang orang-orang ingin menyalib Yesus apa? Dosa. Dari mana Anda tahu? Saya dari 1 Petrus 2 ayat 24. Dari mana Petrus tahu? Dari dia itu kan murid Tuhan Yesus. Dari mana Petrus tahu? Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus. Dari mana Petrus tahu kalau imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi ingin membunuh Yesus karena dosa? Dari mana Petrus tahu? Dengan mata dia sendiri, Bang. Fakta yang berbicara, Bang. Dari mana Petrus ngarang cerita kalau orang-orang ingin membunuh Yesus karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita itu? Dari mana? Abang yang mengatakan ngarang ya, abang. Ya ngarang dong. Sekarang kalau tidak ngarang, pertanyaan saya, dari mana Petrus ngarang cerita kalau orang-orang menyalib Yesus itu karena dosa? Dari mana Petrus ngarang cerita? Dari mana? Tuhan Yesus sebelumnya memilih 12 murid. Bukan itu tanya, Bang Indra. Syukran Bang Indra. Kita baca, dengarkan lelucon pengarang ini. Nah, abangku, abang, saya mengasihi abang. Saya tanya lagi sekali lagi, Bang. Kalau tidak abang istirahat. Abang lagi sakit kan? Dari mana Petrus tahu kalau mereka orang-orang yang bersekongkol ingin menyalib Yesus itu karena dosa? Dari mana Petrus tahu? Dari mana? Itu saksi mata, abangku, saksi mata. Jadi dari mana Petrus tahu? Ingat buku Petrus ditulis tahun 81 sampai tahun 96. Dari mana pengarang Petrus tahu kalau orang-orang ini menyalib Yesus karena dosa? Petrus itu adalah orang yang menyaksikan, Bang. Dia menyaksikan, Bang. Ini Mahkamah Agama orang Farisi melakukan sidang untuk bersepakat, dan di situ tidak ada Petrus. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, pada saat imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat berkumpul untuk bersepakat membunuh Yesus, Petrus ada nggak di situ, abangku? Oke, Petrus ada nggak? Saya akan mengakhiri apa ini ya. Intinya begini, Bang Juma itu memaksakan sebuah narasi. Kalian orang Kristen harus percaya apa yang saya narasikan, tapi mungkin itu nggak bisa ya pasti Kristen tidak bisa, karena Kristen tidak menggunakan akal dalam beragama. Kristen menggunakan dogma, doktrin. Abangku, Bang, kalian beragama itu bukan karena akal. Maaf, saya harus bocorkan itu. Gini, Bang, karena percaya doang, imani saja. Bang Juma, kalau saya bercerita mungkin abang nggak akan percaya apakah pernah saya mengalami hal-hal supernatural. Bagus. Kristen, Yesus memang mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu, nabi palsu, melakukan tanda dahsyat. Mereka bermukjizat, kekuatan-kekuatan.
Itu kami percaya Yesus pernah berkata begitu. Kita sepakat bahwa dogma atau narasi yang abang kisahkan tentang Alkitab kami tidak secara Alkitabiah. Justru saya baca dalil. Orang-orang Yahudi bersepakat membunuh Yesus dipimpin seorang imam namanya Kayafas. Mereka bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk Kristen. Itu yang tertulis, abangku. Buat apapun abang bernarasi, Berarti Anda membantah dalil. Anda membantah kitab Anda sendiri. bukan saya yang membantah kitab kami. Loh, kitab Anda mengatakan Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Dari mana? Bangsa Israel harus diselamatkan dari perampasan bangsa Roma. Itu yang tertulis. Tapi Anda mengatakan dari dosa. Bang jangan memaksakan sebuah doktrin atau dogma kepada kami atau narasi. Anda yang memaksakan dogma Anda, doktrin Anda kepada kitab Anda sendiri. Anda menabrak kitab dengan doktrin. Jadi Saya ulang lagi. Imam kepala Mahkamah Agama orang-orang Parisi menyalib Yesus karena takut bangsa yang dirampas Roma atau karena dosa. Oke, Bang. Itu Karena klik. Oke, akhiri apa kita? Akhiri diskusi. udah, bagus. Abang akhir. Yes, baik, abang istirahat aja dulu. Sorry, tadi aku kelilipan belalang ya, kelilipan mata saya tadi. Kena. Di situ. Oh yes, silakan bang, silakan. Oke. Istirahat aja dulu. Oke, siap. Makasih Bang Juma. Terima kasih. Sama-sama saudaraku. Luar biasa dari Bang Juma. Iya, siap. Hargai dari Abang. Maaf kalau ada kata-kata. Siap, siap. Thank you Abangku. Sama-sama saudara Harila. Salam persaudaraan sebangsa dan setanah air. Halo. Halo. Halo Abang Juma, selamat malam Bang Juma. Malam juga kawan. Ya, tetap semangat mewartakan Injil Bang Juma ya. Betul sekali. Hanya lawan-lawan diskusi saya aja yang nggak percaya Injilnya sendiri bang. Itu Jadi gini Bang itu Juma, kendala kalau saya itu Bang di situ. Kendala saya Bang karena Juma- yang punya Bible tidak percaya Bible-nya. Itu aja. Ya betul. Tapi sayangnya Bang Juma belum masuk Kristen itu. Kalau untuk masuk Kristen kayaknya sulit bang, karena saya otak masih berfungsi. Kecuali kalau otak saya sudah rusak mungkin. Selama otak saya masih waras, tidak mungkin saya masuk ke agama yang menyembah kepada makhluk kuburan. Maaf ya bang ya. Ya, artinya gini Bang Juma. Siap. Kalau Bang Juma mewartakan Injil ya, mewartakan Injil yang benar, tapi Bang Juma sendiri tidak mengikutinya, itu namanya perjuangan yang sia-sia gitu loh. Saya justru mengikutinya bang. Saya mengikutinya bahwa Yesus Jadi dinubuatkan. sebaiknya Bang Juma untuk mewartakan kebenaran yaitu Injil ya, atau Alkitab yang sebenarnya menurut Bang Juma, sebaiknya ya Bang Juma jadi pengikut Yesus lah, kan begitu. Saya pengikut Yesus anak Maria bang. Percaya gitu. Bukan pengikut Yesus yang keluar dari kubur, karena itu dua Yesus yang berbeda. Ya. Itu dua Yesus yang artinya berbeda. gitu Bang Juma. Jadi memang begini Bang Juma, kalau di dalam kitabnya Bang Juma sendiri kan memang wajib untuk memiliki kitab Alkitab kan. Ya, kalau kita baca di Al-Quran itu kan begitu, perintah Allah itu beriman pada Taurat, Injil dan Zabur. Injil dan Zabur. Perintah Allah loh, Bukan Bang. Bible, bukan Bible bang. Ya. Itu Terus? perintah Allah loh. Artinya perintah Allah itu wajib dikerjakan gitu. Jadi Tapi bukan tidak boleh menolak. Kalau kitab Begitu. yang wajib kami imani itu kitabnya Yahudi bang, bukan kitabnya Betul. Kristen. Artinya gini Bang Juma, kalau Bang Aduh. Juma sekarang menghafal Bicara sendiri nih. Alkitab, isi-isi Alkitab, itu sudah benar. Artinya itu namanya Islam yang Kembali sejati. ke tema bang, boleh? Gitu loh.
Boleh Artinya kembali ke, Bang Zuma itu Islam yang sejati, mengikuti boleh kembali ke perintah tema Bang. Al-Quran. Saya nggak bisa digiring untuk jadi gila Bangku, maaf. Boleh kembali ke tema. Oke, Bang Zuma, saya jawab ya. Saya jawab statement Bang Zuma yang mengatakan apa alasan pemuka-pemuka orang-orang Farisi, apa namanya itu, Pilatus, Kayafas, apa segala macam itu membinasakan Yesus ya. Apa alasannya? Kan Iya. gitu toh. Siap. Alasannya adalah karena di depan Pilatus Yesus mengakui dirinya sebagai Allah. Bohong. Ya. Itu bohong. alasannya. Itu bohong. Jadi itu dengar dulu, kesaksian. Bang Diam. Ketika dia diadili di depan Pilatus, boleh diam. Nih, dengarkan saya Bang. Dengarkan saya. Sebelum Yesus ada di depan Pilatus, apa yang mereka lakukan? Sabar dulu. Sebelum Yesus berada di depan Pilatus, apa yang mereka lakukan? Pertama dia ditangkap. Ya. Lalu kemudian Dia mereka ditangkap. melakukan apa? Melakukan apa supaya Yesus itu diberi hukuman? Mereka melakukan apa? Pertama dia ditangkap. Kedua, Ya, dan dibawa ke Kayafas. Kedua, setelah Kayafas tidak menemui kesalahan apapun pada dia, mereka melakukan, serahlah dia ke Pilatus. Ya. Mereka Di melakukan depan Pilatus, apa? Mereka melakukan di depan apa? Pilatus dia diadili. Pilatus Ya. tidak menemui kesalahan apapun pada dia. Oke. Tetapi Bang Zuma, orang-orang Farisi